setiap kriteria itu kan diawali dengan kebijakan. Setiap itu diawali dengan kebijakan. Kalau ban PT, latar belakang. Diawali dengan latar belakang kalau ban PT, baru kebijakan. Kalau di sini kebijakan pertama. Nah, kebijakan ini yang dikutip itu adalah yang berhubungan dengan riset. Kita lihat ya, peraturan menteri, statuta. Nah, statuta. Jangan lupa menuliskan statuta Pancasakti yang telah diperkuat dengan SK pengurus yayasan nomor. Nah, gitu, Bu. Yang untuk nomor 3, nomor 4 kan sudah dirangkum oleh nomor 2 semua itu, Bu. Kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nomor 3, nomor 4 kan sudah dirangkum oleh nomor 2 semua itu, Bu. Jadi tidak usahlah ditampilkan nomor 3 dan nomor 4 itu, Bu. Nomor 549, panduan penyelenggaraan penelitian. Ya, benar. Direktur tentang pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat. Apa bedanya, Bu? Nomor 3 dengan nomor 4. Buku panduan penyelenggaraan penelitian. Yang di bawah, pedoman penelitian dan pengabdian. Tidak apa-apa, kalau memang tujuannya berbeda. Nah. Roadmap bagusnya masukkan satu lagi, Bu. Roadmap. Jadi tersedianya roadmap penelitian. Roadmap penelitian. Kalau roadmap itu sudah di SK-kan, SK Rektor nomor ini tentang roadmap. Nah. Habis itu Renstra, Bu. Renstra. Renstra UPPS. Nah, di Renstra kan ada program untuk penelitian, untuk pengabdian, untuk publikasi. Nah, gitu. Renstra UPPS. Itu di kebijakan. Nah, tiba di pelaksanaan, yang pertama itu yang mau dinilai itu adalah kebijakan tertulis pimpinan perguruan tinggi tentang penelitian. Itulah yang sudah kita buat di atas tadi, Bu Eka. Ada Renstra, begitu kan, Bu? Ada Renstra, ada roadmap, ada panduan pelaksanaan penelitian. Nah, tiba di pelaksanaan ini, Bu Eka kutip-kutip masing-masing yang di kebijakan tadi itu. Arah penelitian dosen telah tertuang di dalam roadmap penelitian yang telah diperkuat dengan SK Rektor nomor sekian. Nah, untuk kegiatan penelitian memerlukan pendanaan. Mengenai pendanaan penelitian telah dialokasikan pada rencana strategis. Untuk kewajiban penelitian bagi dosen telah tertuang dalam SK Rektor nomor sekian, yaitu di statuta dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita menguraikan ceritanya saja di pelaksanaan ini lagi, Bu. Jadi kebijakan di atas dinarasikan. Kebijakan di atas dinarasikan gitu. Jadi mulai dari perencanaan, penelitian, nah itu kan di roadmap tadi itu kan. Ya. Itu Bu Eka. Jadi apa ini nomor 1 perencanaan, apalagi Bu Eka buat tuh. Sebetulnya yang di penelitian ini yang pertama itu kebijakan-kebijakan dulu. Jadi dengan Ibu uraikan di pelaksanaan itu awal kebijakan-kebijakan tadi, lengkap dengan nomor SK-nya, kalau ada di situ
pasal-pasal misalnya, pasal sekian tentang ini. Termasuk SNDikti kita kutip, Bu, yang di atas tadi kebijakan tadi itu, Bu. SNDikti yang mengatakan bahwasanya dosen wajib melaksanakan penelitian. Nah, ini perencanaan penelitian, apalagi ke bawahnya, WK? Sistem seleksi proposal. Nah, ini prosesnya ya. Nah, oke, yang pelaksanaan. Boleh, ini enggak apa-apa ditampilkan nih. Silakan ditampilkan. Nah, sekarang mana cerita Bu Eka di dalam LED ini yang berhubungan dengan riset group. Riset group dan roadmap penelitian. Riset group. Nah, ini peta jalan. Dan kelompok penelitian. Ini ceritanya kan. Pada statuta dan peraturan rektor tentang penyelenggaraan penelitian, yang model-model begini jangan lupa SK-nya, Bu. SK-nya kutip pasal yang mengatakan yang paling pas itu di bawah ini tambahkan lagi mengenai peta. Mana cerita peta di sini, Bu? Peta roadmap. Pelaksanaan. Nah, pelaksanaan roadmap penelitian bagi bukan pelaksanaan roadmap, Bu. Pelaksanaan penelitian DTPS mengacu kepada roadmap penelitian. Gitu kan? Bukan pelaksanaan roadmap. Pelaksanaan penelitian DTPS mengacu kepada roadmap. DTPS dan mahasiswa. Pelaksanaan penelitian DTPS dan mahasiswa mengacu kepada roadmap penelitian. Roadmap penelitian itu tadi kan sudah ada SK-nya, SK nomor sekian. Nah, dalam hal kondisi beginilah Bu Eka menampilkan nanti riset group itu kalau ada SK-nya, Bu. Tuliskan nomor SK. SK riset group. Dosen-dosen. Adakah di tempat Bu Eka riset group? Ada, dengan mahasiswa. Dengan dosen juga. Tuh. Buatkan SK-nya. Buatkan contohnya. Begitu, Bu. Termasuk juga riset group, roadmap penelitian, termasuk juga di situ dimintanya, Bu, roadmap pengabdian kepada masyarakat, roadmap pengabdian kepada masyarakat juga dimintanya. Jadi asesor Ibu yang mau dilihatnya besok ini. Program studi memiliki riset group. Riset group itu biasanya, Bu, diperkuat dengan SK dekan ya, Bu ya. Riset group itu diperkuat dengan SK dekan. Kalau diberi fasilitas ruangan riset group itu, Bu, tampilkan ruangan riset group itu. Kalau tidak ada pakai ruangan, ya riset group saja. SK. Jadi dalam riset group itu diarahkan penelitian dosen kemana? Roadmap penelitian dosen diarahkan kemana? Nah, biasanya kita tampilkan di dalam gambar, dalam bentuk gambar, Bu, di LED ini roadmap penelitian tuh. Roadmap itu. Kita tampilkan link gambar. dokumennya atau covernya?
Boleh, dokumen-dokumennya nanti melalui link, tapi biasanya gambar, Oh, cover dulu gitu ya. nah tampilkan aja gambar fishbone-nya itu, Bu. Udah, BK? Nah, itu. Jadi pelaksanaan program penelitian yang disusun dengan roadmap danai bersumber pendanaan. Disinilah Ibu mengatakan pendanaan. Dari mana saja penelitian-penelitian dosen itu mendapatkan pendanaan. Disinilah waktunya Bu Eka bercerita. Kalau bisa Bu Eka mempresentasikan dari sejumlah riset-riset DTPS, berapa persen yang dibiayai oleh perguruan tinggi, berapa persen yang dibiayai mandiri dosen, berapa persen yang mendapatkan pendanaan dari departemen misalnya, atau dari sponsor, atau dari luar negeri. Nah, disinilah waktunya Bu Eka bercerita pendanaan ini, yang telah diuraikan di LKPS itu, Bu. Di pendanaan, Bu, di bawah pendanaan itu. Di pendanaan di bawah itu, pendanaan. Nah, disinilah waktunya Ibu bercerita. Jadi dari sejumlah rupiah yang ada di dalam tabel pendanaan riset, nah di sini Ibu alokasikan sekian persen, sekian rupiah, atau sekian persen dari perguruan tinggi. Oke. Nah, ini apaan Bu? Gambar? Alur. Alur Proses proses. pengajuan. Nah, boleh ini. Nah, dari mana ini dikutip? Bagusnya Bu Eka sebutkan alur ini, petunjuk pelaksanaan penelitian ini adanya di buku apa? Atau di kebijakan apa? Roadmap penelitian. Roadmap. Mana roadmapnya, Bu? Sini. Oh, ini. Ibu menuliskan roadmapnya itu roadmap penelitian pendidikan ekonomi. Oh, roadmap itu tidak alur, Bu. Roadmap penelitian itu bukan alur, Bu. Oh, ini alur untuk mengajukan proposal. Ibu membuat nama gambarnya roadmap penelitian. Ini bukan roadmap, Bu. Ya, salah ini. Ini bukan roadmap. Ya. Jadi Ibu ganti ini di gambar roadmap ya. Oke. Nah, sekarang produktivitas penelitian dosen, Bu. Produktivitas. Produktivitas penelitian dosen. Judulnya ini, aktivitas relevansi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Ya, bisa. Bisa. Memang itu nanti. Sesudah ini nanti keterlibatan mahasiswa. Jadi di sini cuma Ibu bercerita berapa sesuai dengan data di atas. Di bawah tabel berarti ya? Iya, itu di bawah tabel. Ini tabel ini tolong cocokkan jumlah penelitian dosen yang 85. 85 kan jumlah penelitian dosen. Dengan data sebelumnya di atas. Produktivitas penelitian dosen.
Jadi berapa jumlah penelitian dosen? Nah, di sini yang apa? Kalau dari cerita di atas tadi pendanaannya kan Bu ya. Iya. Kalau ini sekarang Ibu bercerita tentang jumlah judul penelitian. Jumlah judul penelitian Ibu sekalian. Jadi jumlah judul penelitian yang akan Ibu uraikan, nah, yang akan Ibu uraikan di sini, berapa jumlah judul yang dibiayai oleh luar negeri? Berapa jumlah judul yang dibiayai dalam negeri? Berapa jumlah judul yang dibiayai oleh perguruan tinggi sendiri atau mandiri dosen? Jumlah judul ya Bu ya? Ya. Jumlah judul. Nah, terus Ibu uraikan juga di situ. Ibu uraikan di situ jumlah dosen tetap Ibu berapa jumlahnya semua? Mereka jumlah DTPS ya Bu ya, jumlah Ya. DTPS. Nah, jumlah DTPS sekian orang, 23. Kemudian sebelum Ibu menguraikan, itu di aktivitas tadi itu, aktivitas karya penelitian yang relevan dan melibatkan mahasiswa yang dilakukan oleh dalam 3 tahun terakhir, seperti tabel 2. Kita buatkan penguatannya di sana, Bu. Sesuai dengan Renstra. Sesuai dengan Renstra. Renstra UPPS, dosen wajib melaksanakan penelitian minimal 1 judul per tahun. Nah, berapa di tempat Ibu? 1 judul per tahunkah atau 1 judul per semester? Nah, Ibu ungkapkan di situ. Kutip nomor peraturan atau pasalnya, Bu. Kalau tidak di Renstra, di mana dibunyikan, Bu? Bahwa dosen wajib melakukan penelitian minimal 1 judul per tahun atau per semester. Jalan pendekku mana? Ada yang dua. Nah, pada bagian lain di bawah Bu Eka uraikan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa. Dari 85 judul tadi, berapa judul yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa? Berapa judul yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa? Ada datanya Ibu buat di tabel dari Ibu? Tabel ini semua yang melibatkan mahasiswa yang kita masukkan. Hah? Oh, yang itu 85 ini itu yang ya. melibatkan mahasiswa. Oh, jadi semua penelitian dosen sudah melibatkan mahasiswa ya? Iya, yang di 85. Ah, iya. Enggak apa-apa, Bu. Itu aja Ibu jadikan. Oh, iya. Jadi semua penelitian dosen sudah melibatkan mahasiswa. Jadi yang tidak melibatkan mahasiswa kita tidak masukkan begitu. Ah, iya. Sebetulnya tidak apa-apa, Bu. Waktu Ibu membuat uraian di atas tadi, Ibu membuat uraian yang di atas tadi, kalaupun ada penelitian dosen yang tidak melibatkan mahasiswa, tidak apa-apa Ibu buatkan saja. Itu kan jumlah produktivitas penelitian dosen. Iya. Nah,
Kalau untuk jumlah secara keseluruhan itu sudah kita tuliskan di kriteria 5. Kriteria 5, ya baik. Dan penelitian kita. Nah, gitu ya Bu ya. Itu yang akan Ibu uraikan di sana. Melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, berapa judul Ibu tuliskan. Ya. Jadi penelitian yang melibatkan mahasiswa ada berapa judul. Jadi nanti hati-hati Bu Eka dalam membuatkan lampirannya. Kalau asesor Ibu besok memilih salah satu judul penelitian dosen, misalnya terpilih nama Bu Eka, maka coba lihat saya penelitian Ibu yang berjudul ini. Yang melibatkan mahasiswa yang bernama ini. Mana lembaran pengesahannya, Bu? Coba lihat saya, Bu. Mana laporan penelitiannya, Bu? Lihat saya, Bu. Tentu di situ pastikan ke 85 penelitian ini sudah ada nama mahasiswa di situ. Ini artinya, Bu Eka, bukan penelitian skripsi mahasiswa yang dibimbing oleh dosen, tapi ini pengertiannya adalah penelitian dosen yang mengikut sertakan mahasiswa. Oke, BK. Jadi di sini dosen asesor Ibu besok akan menilai berapa jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Ibu mengatakan 85. Berapa jumlah penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir? 85 juga kah? Enggak, 100. Ada saya lupa datanya. Tuh. Lebih dari 150-an. Tuh. Jadi begini, Bu. Nanti Bu Eka harus bersiap-siap menjawab pertanyaan asesor, termasuk juga dekan. Nanti menjelaskan dosen tetap program studi Ibu kan 23. Iya. Kewajiban penelitian dosen kan hanya 1 per tahun. Tapi ini jumlah penelitian dosen rata-rata per tahun berapa, Bu Eka? Ibu kan menyebut 100 sekian kata Ibu tadi kan? Iya. Nah, kalau 100 sekian dalam 3 tahun terakhir saja, 100 berapa kira-kira, Bu? Jumlah pastinya. Kalau misalnya 100 saja, berarti rata-rata per tahun 30. 33. Kalau produktif semua setahun itu 46. Tadi kan ada kewajiban yang 1 semester 1 judul 1 semester Prof. Cuman kan ada penelitian yang tidak publish. Nggak masalah. Di sini dimintanya belum publish. Di sini yang dimintanya belum publish lagi, Bu. Di sini yang dimintanya baru jumlah riset, jumlah penelitian. Jadi kalau misalnya riset dosen Ibu katakanlah 100 saja, maaf yang diulang yang tadi, dosen tetap program studi Ibu 23, berarti kalau 100 rata-rata kan 33 judul setahun. Dosen Ibu 23. Berarti kan lebih 10 di atas jumlah dosen. Nah, Bu Eka, Pak Dekan, siapa saja ini dosen-dosen kita yang penelitiannya 2 judul per tahun, katanya, kan begitu. Karena dosen Ibu cuma 23, risetnya 33. Nah, siapa saja ini yang risetnya 2 judul per tahun? Tentu dimintanya daftar nanti. Nah, jadi daftar itu tolong siapkan sebagai pendukung jumlah 85 ini. Nah, cara kita menilainya begitu nanti itu, Bu. Jadi yang akan Ibu kemukakan itu adalah hanya riset dosen program studi yang 23 orang. Nah, 23 orang. Kalau Bu Eka buat saja rata-rata 23 atau 24 per tahun, tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak berlebih begitu, Bu.
Dia Jadi ini eh bukan dosen, semua dosen yang mengajar di Prodi BK, bukan. Maksudnya di sini DTPS yang 23. Nah, apakah dalam daftar yang 85 tadi DTPS semua, Bu? iya, Oke, DTPS semua. Ya, enggak apa-apa. Kalau memang faktanya penelitian dosen itu memang lebih dari itu, tidak apa-apa, Bu Eka. Tidak ada masalah. coba Ya, Bu ya. sebentar ya Prof, saya lihat yang kriteria 5 itu ada berapa? 132. Berapa? 132. Ini saya close sebentar, saya lihat itunya. Ini penelitian 132. Nah, oke, 132. Jadi 132 dalam 3 tahun kan? Iya, nanti Nah, 3 kita tahun. masukin kemarin. Tapi TS2 dengan TS1 jangan kosong ya, Bu? Ya. Ya. Jadi BK ya harus siap-siap itu karena jumlahnya sangat jauh ini, Bu. Jumlah penelitian itu sangat jauh melebihi jumlah DTPS. DTPS Ibu 23, berarti kalau 23 itu 1 saja per tahun, jadi berarti 69 setahun, 3 tahun. Katakanlah 70, sementara di sini 132. Jadi berarti 62 judul lebihnya begitu. Jadi kalau 62 judul lebihnya, adakah kewajiban dosen meneliti 1 judul per Itu 1 semester? iya, karena ada aturan untuk pengisian BKD, Prof. Jadi emang dosen itu harus ada penelitian dalam 1 semester waktu itu. Oh, ya kalau ada begitu lebih bagus. Iya, makanya gini. Ya, itu enggak apa-apa, jelaskan memang Dan begitu. penelitiannya pun kolaborasi, bukan yang sendiri-sendiri juga gitu. Nah, kalau kolaborasi jangan dibuat berulang-ulang ya, Bu. Ya, Jangan ya, dibuat mungkin itu berulang-ulang. tadi yang bikin banyaknya di sana. Ya, jangan dibuat berulang. Jadi dalam 1 judul enggak apa-apa nama macam-macam di situ. Oke, Bu ya. Nah, sekarang kita coba teruskan ke pengabdian masyarakat lagi, Bu. Ya. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Sama persis dengan tadi WK. Pengabdian masyarakat ini. Pertama sekali WK uraikan kebijakan-kebijakan perguruan tinggi, rektor, yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, statuta. Ada enggak di statuta menyebutkan bahwasannya kita itu salah satu kewajiban tridharma kita adalah pengabdian kepada masyarakat. Kedua, di Renstra. Ada enggak terakomodir di Renstra Bu Eka, Renstra UPPS maksudnya, tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, berikut apa nomor tadi kan sudah ada di statuta tadi itu yang waktu penelitian tadi itu kan? Iya. Nomor 2022 tentang panduan penyelenggaraan penelitian. Ini tidak usah masukkan di sini, Bu. Nomor D ini. Karena ini panduan penyelenggaraan penelitian. Sementara judul kita sekarang PKM lagi kan? Jadi panduan penyelenggaraan pengabdian masyarakat yang nomor E saja. Kemudian roadmap pengabdian kepada masyarakat. Kita tampilkan juga roadmap pengabdian kepada masyarakat. Tuh. Roadmap PKM ya. Termasuk tadi itu panduan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
apalagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, Ibu. Baru di bawahnya Ibu uraikan. Tiba di pelaksanaan tadi kan, uraikan di sini. Uraikan di sini, uraikan. Uraikan di sini, Bu, kebijakan-kebijakan tersebut. Statuta pada pasal sekian, ayat sekian menjelaskan bahwa ini. Sementara kebijakan rektor, peraturan rektor tentang pengabdian masyarakat nomor sekian, menyebutkan bahwa setiap dosen wajib melaksanakan PKM 1 judul per semester misalnya. Kita uraikan. Sudah, BK? Ya. Di sini apa yang Bu ceritakan ini, Bu? Jangan pakai kata sebagian besar sudah melibatkan mahasiswa. Dalam kalimat ini, maaf diulangi lagi karena ini adalah laporan evaluasi diri. Yang kita sampaikan di sini adalah Sudah informasi terukur semua, Bu. Terukur terjadi. Sebagian besar sudah melibatkan mahasiswa dalam aktivitasnya. Kalimat ini tolong diganti. Kalimat ini jumlah pengabdian masyarakat DTPS dalam 3 tahun terakhir 100 judul. Misalnya ya. Dari jumlah tersebut sebanyak 70 judul melibatkan mahasiswa. Daftar terlampir. Buatkan linknya. Daftar terlampir. Buatkan linknya. Peran mahasiswa di dalam pengabdian masyarakat dosen adalah apa peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat dosen itu? Ibu uraikan di situ. Kalau misalnya Ibu buat pengabdian masyarakat dosen itu per wilayah, lebih bagus Ibu uraikan di sini. Berapa pengabdian masyarakat itu yang dilaksanakan di Provinsi Bekasi, Jawa Barat ya, Bu? Iya. Berapa PKM itu yang dilaksanakan di wilayah Jawa Barat? Berapa yang di luar wilayah Jawa Barat? Kalau internasional belum ya. Kalau ada internasional, tambahkan internasional. Itu caranya kita menguraikan di sini, Bu. Jadi Ibu uraikan di sini nanti. Berikut mengenai pendanaan tadi yang sudah diceritakan di LKPS. Pendanaan tadi. Ada Ibu tulis di bawah kan pendanaan sama dengan tadi pendanaan. Diharapkan ke depan itu tidak ada bahasanya, Bu. Itu ada kata-kata diharapkan ke depan itu. Tuh. Baris nomor 3 saya dari bawah yang merah itu, Bu. Dan diharapkan ke depannya untuk dapat lebih mengikut sertakan dan membuat agenda pengabdian masyarakat lebih sering lagi agar mahasiswa bisa mengasah soft skillnya dalam hubungan sosial. Jangan begitu, Bu. Kita cerita yang telah terjadi aja. Ini pendanaan. Di sini Ibu cerita berapa jumlah judul PKM. Ibu tuliskan di sini. Dari sejumlah sekian jumlah judul PKM, sekian judul dibiayai oleh PT. Sekian judul dibiayai oleh nasional. Sekian judul dibiayai oleh luar negeri, kalau ada.
Termasuk rupiahnya situ ya Bu ya? Ya. Masuk rupiahnya, berapa rupiahnya. Dan itu sinkronkan dengan LKPS ya Bu? Sinkronkan dengan angka LKPS. Ini petunjuk pelaksanaan penelitian, nih roadmap ini Bu ganti. Nah, roadmapnya bukan ini roadmap. Sama dengan yang tadi. Ya, sama dengan yang Aktivitas tadi juga Bu. ya, Ya, narasinya ya. Ya. ya, tuh. Ini kebijakan sudah kita uraikan tadi, sudah Ibu buat catatan. Nah, kegiatan PKM yang relevan dengan bidang keahlian. Nah, PKM Ibu itu semuanya berkaitan enggak dengan pendidikan ekonomi, Bu? Tentang pendidikan. Ya, pendidikan ya. Ya, pendidikan. Pendidikan ya. Jadi artinya tidak ada kita masukkan ke dalam PKM yang sifatnya di luar kependidikan atau lebih khusus pendidikan ekonomi. Jadi yang Ibu daftarkan bagusnya yang itu saja. Kemudian melibatkan mahasiswa sudah Ibu buatkan tadi jumlahnya? Sudah saya buatkan di atas. Dalam pelaksanaan PKM, jumlah PKM sekian. Dari jumlah itu yang melibatkan mahasiswa adalah sekian. Ya Bu ya? Ya. PKM sudah selesai, hanya 3 itu saja yang ditanya dalam yang dinilai oleh asesor. Mungkin Isme ada yang mau ditanyakan? Iya Bu Eka, terima kasih. Mengenai baik penelitian maupun PKM, tadi kan ada sedikit mengenai evaluasi. Nah, di evaluasi itu agak bingung cara menampakkan atau boleh dibantu Bu Eka liatin tabelnya. Nah, evaluasi ini yang akan Ibu buatkan di sini PKM sama aja dengan penelitian tadi Bu. Misal, kalau Ibu mau membuatkan kelompok-kelompok PKM yang didanai nasional, target Ibu berapa judul? Realisasi berapa judul? Nah, itu contohnya kan Bu. Nah, dari segi sumber dana. Dari segi sumber dana. Itu bisa Ibu buat di situ. Di produktivitas ini berarti dipecah lagi berarti? Iya, itu. Jadi kalau kebijakan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat itu tidak ada yang mau kita evaluasi di situ. Ya. Kebijakan dan pelaksanaan tidak ada. Ini pada intinya, Bapak Ibu semua, ini yang kita kutip dari Rensra ini Pak, evaluasi ini. Jadi apa yang berhubungan dengan PKM? Misal, jumlah judul PKM dalam 3 tahun terakhir atau dalam tahun 2021, berapa judul? Jumlah judul, misalnya, jumlah judul PKM. Jumlah besarnya saja dulu BK. Jumlah judul PKM. Berapa target? Dosen Ibu 23. Kewajiban PKM per semester. Berarti 46 setahun. 46 setahun. Jadi target jumlah judul 46. Realisasi 40. Contoh ya, capaian 40 per 46, sekian persen. Kan tidak tercapai, apa akar masalahnya? Itu jumlah judul saja. Sekarang mau dipecah lagi di bawah. Dari jumlah judul tadi, berapa yang didanai oleh perguruan tinggi? Target. Berapa capaian?
Dari jumlah judul PKM tadi berapa rencana target yang didanai oleh nasional? Nah, capaian. Nah, gitu caranya, Bu. Caranya kita ini. Nah, ada juga kah Ibu buat danai dari luar negeri? Nah, kalau misalnya ada, Ibu targetkan 5 misalnya, capaian berapa? Jadi jumlah judul bisa kita buat di sini. Kemudian dipecah. Jumlah judul yang didanai oleh PT sendiri atau mandiri, jumlah dana yang didanai oleh dalam negeri, bersaing, jumlah dari luar negeri. Nah, itu yang akan kita buat di sini, Bu. Pokoknya evaluasi itu kita memberikan gambaran apa yang sudah kita rencanakan mengenai PKM di Renstra, kita tuliskan targetnya, kita tuliskan capaiannya, kalau tidak tercapai apa akar masalahnya, kalau sudah dituliskan akar masalahnya, apa tindak lanjut. Kan tidak hanya berhenti di akar masalah kemarin, Iya. nah, kan juga sesudah kolom akar masalah kan ada juga satu kolom lagi, tindak lanjut. Nah, itu dia, Bu. Yang isi di apa ini, Bu. Nah, kemudian bisa juga Ibu kalau mau membuat, ini tergantung ada atau tidak di Renstra. Kuncinya ada atau tidak di Renstra. Misalnya, PKM melibatkan mahasiswa. Target Ibu berapa judul? Jadi bukan jumlah mahasiswanya yang kita jadikan sebagai ukuran BK, tapi jumlah judul PKM yang melibatkan mahasiswa. Jadi titik fokus kita adalah jumlah judul, bukan jumlah mahasiswanya. Nah, jumlah judul PKM yang melibatkan mahasiswa. Evaluasi ketika di kriteria 7, di penelitian di atas tadi, seperti ini mau dibuat, bisa juga. Ganti penelitian PKM saja. Nah, jumlah judul PKM yang melibatkan mahasiswa. Nah, target berapa judul? Capaian realisasi berapa judul? Oh, rupanya persis sama. Kan berarti tercapai 100%. Nah, apa faktor pendukung? Oh, capaian cuma 95%. 5% tak tercapai. Apa akar masalah? Kalau ada akar masalah, jangan lupa menyambung ke kolom berikutnya apa tindak lanjut. Nah, begitu Bu, dievaluasi ini Bu. Oke, baik Pak. Ya. PKM cuma itu ceritanya Bu Eka. Jadi 3 hal saja yang mau dinilai asesor, yang dicari asesor dari LED Bu Eka itu. Pertama, kebijakan perguruan tinggi tentang pelaksanaan PKM. Kedua, PKM itu berapa judul yang dibiayai luar negeri, berapa judul dalam negeri, berapa judul PT atau mandiri, itu tadi sudah dibuat kan? Ya. Nah, berikut dalam pelaksanaan PKM, berapa judul yang melibatkan mahasiswa. Nah, berapa judul mahasiswa? Buatkan daftarnya Bu. Buatkan daftar. Itu mengenai PKM. Nah, kriteria 9 lagi Bu. Kriteria 9 ini, Ibu tunjukkan mana peraturan internal universitas yang mengatakan bahwasanya ada kebijakan tentang luaran tentang capaian Tridharma, Bu. Mana kebijakan, Bu? Tentang penetapan statuta, sistem penjaminan mutu,
panduan akademik, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan PKM, penyelenggaraan pedoman publikasi ilmiah, pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, mungkin ada di dalam kebijakan-kebijakan ini, SK-SK ini, mungkin ada, tapi Ibu tolong kemukakan mana di dalam SK Rektor ini yang menyebutkan bahwasanya wajib ada tentang luaran atau capaian Tridharma. Nah, jadi peraturannya itu WK. Jadi tentang luaran dan capaian Tridharma. Jadi ada peraturan yang mengatur tentang itu. Itulah yang mau Bu Eka explore ceritanya nanti. Itu satu nomor pertanyaan penilaian itu, Bu. Nah, jadi Bu Eka buat nanti. Terdapat kebijakan rektor, SK Rektor nomor sekian, tahun sekian, tentang luaran dan capaian Tridharma perguruan tinggi. Nah, kutip isinya itu, Bu. Kutip isinya itu. Misal ya, Bu ya. Misal, rata-rata IPK lulusan minimal berapa baru bisa dinyatakan lulus. Nah, gitu, Bu. Kemudian, masa studi lulusan. Berapa lama? 4 tahun sampai 4,5 tahun. Nah, gitu. Yang berkaitan-kaitan dengan itu, Bu. Kemudian di Renstra, berapa prestasi akademik, berapa prestasi non-akademik. Itu ada di Renstra. Kemarin sudah kita pesankan kepada Bu Eka dan kawan-kawan, harus munculkan di Renstra berapa target prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Itu luaran juga, kan? Iya. Nah. LKPS sudah dilengkapi dengan apa, Bu? Dengan data-data TS-2? Karena ini ke bawah, semuanya ke bawah, Bu Eka. Ini mengenai angka-angka yang harus kita input, Bu. Coba Bu Eka stop share sebentar. Bu Eka coba stop share. Kelengkapan datanya lagi diproses, Prof. Cuma kan sekarang kemarin lagi libur, jadi paling besok lagi kita lihat progresnya. Ya, baik. Jadi ini mengenai ini tadi yang Pak F sampaikan tadi, keberadaan kebijakan tertulis rektor tentang keluaran dan capaian Tridharma. Statuta ada tuh, Bu. Kalau enggak di buku pedoman akademik ada tuh, Bu. Buku pedoman akademik ada itu. Buku panduan akademik, apa namanya, di masing-masing kita. Ada tuh tertulis. IPK lulusan, masa studi lulusan. Nah, ada tuh situ. Nah, terus berikutnya ke bawah, nomor 70, rata IPK. Nah, ini tentu harus Bu Eka finalkan dulu. Ya. Nah, finalkan dulu TS-2, TS-1. Nah, kemudian jumlah prestasi akademik dan non-akademik. Ya, itu juga nah, Bu Eka lengkapi dulu, gitu kan? Nah, ini rata masa studi. Ini dari hasil terser tadi. Oh, enggak. Rata masa studi bukan terser ini. Ini data internal universitas. Ada. Nah, jadi ke bawah ini di kriteria 9, Bu Eka dan semua Bapak Ibu yang hadir, kita sudah menggunakan data-data angka. Jadi final kalah dulu angka-angka itu, baru nanti kita inputkan hasil akhirnya ini. Berapa posisinya. Berapa hari Bu Eka dengan teman-teman mau memfinalkan. Jadi untuk ini setelah final saja nanti, Bu. Ya, baik. Nah, setelah final aja nanti
Nah, setelah final saja nanti baru ini. Gitu, karena ini berkaitan dengan itu ya, langsung diinput angkanya Nah, gitu ya. ya, langsung input angka. Ini angka semua. Angka semua. Jadi kalau sekarang angka WK kan angka belum final. Nah, jadi belum percuma kalau kita input kan. Ya. Nah, di sini ada di nomor 74. Sorry, bukan 74. Di nomor 75. Dia bertanya mengenai pelaksanaan pelacakan lulusan. Yaitu mengenai tracer study, Bu. Ada 5 hal yang mau diceknya mengenai tracer study, WK. Ya. Apa nama unit atau lembaga yang melaksanakan tracer study? Siapa yang melaksanakan lembaganya ya? Kalau misalkan dia masih di bawah bagian kemahasiswaan seperti Oh, itu, enggak apa-apa. Di Enggak apa-apa ya? universitas. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Bukan harus di prodi ini. Ya. Nah, jadi sampaikan saja nanti di LED bahwasanya pelaksanaan tracer study itu dikoordinir oleh bagian kemahasiswaan universitas. Tuh. Hal ini tertuang di dalam SK Rektor nomor sekian yang mengatakan bahwa pelaksana tracer study itu adalah, kutip peraturannya, Bu. Nah, nomor 2, Ibu uraikan tracer itu sekali berapa dilakukan. Nah, jelaskan tracer itu sekali berapa dilakukan. Sekali setahunkah? Kemudian yang ketiga, Ibu uraikan bernomor-nomor begini ya, Bu ya, sampai 5. Karena penilaian asesor Ibu besok memakai angka 5 ini. Skor 4. Tracer study yang dilakukan UPPS atau PS mencakup 5 aspek. Nah, jadi sama dengan yang tadi, yang kita merah-merahkan yang 6 tadi, Bu. Nah, ini Ya. kelima-limanya Ibu buat. Pelaksananya dilaksanakan kapan? Kemudian isi kuesionernya, rasanya pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas juga ini. Isinya apa kuesioner itu? Targetnya apakah sampel saja atau keseluruhan lulusan? Dengan adanya istilah 4 ini ditargetkan untuk seluruh lulusan, tidak mungkin seluruh lulusan itu terjangkau. Maka Iya. akan ada istilah jumlah lulusan yang apa nama istilahnya itu, terjangkau, bukan terjangkau ya. Yang Tidak dapat terlacak. terlacak, jumlah lulusan yang terlacak. Jumlah lulusan yang terlacak. Jadi kita mengatakan pelaksanaan tracer study itu targetnya seluruh lulusan. Cuma lulusan yang terlacak itu hanya sekian orang atau sekian persen. Ingat ya BK ya, jangan sampai kurang dari 30% yang terlacak itu, Bu. Jangan sampai kurang dari 30%. Yang seaman-amannya itu jangan kurang dari 40%. Jangan kurang dari 40% dari total lulusan. Jadi kalau total lulusan BK sudah berapa kira-kira? Per tahun tahu ya. Bukan per tahun. Total lulusan secara keseluruhan. Ya, tentu termasuk juga FKIP apa dulu STKIP. Iya, apa namanya? STKIP dari STKIP dari Ya, termasuk 2017. itu. Jadi begini, kalau misalnya jumlah lulusan Ibu itu ada sebanyak 200 orang atau 1000 aja lah, 1000 orang. Nah, yang terlacak yang BK laporkan di dalam LKPS atau di dalam LED ini jangan kurang dari 40% dari 1000. Nanti berarti dia bukan per angkatan ya, Prof ya? Oh tidak usah perangkatan, jumlahnya saja. Nanti itu ada dalam rinciannya perangkatan ada.
Tapi secara total jangan kurang dari 40% gitu, Bu. Jadi jangan sampai terjadi nanti jumlah lulusan 1.000 orang, jumlah yang terlacak 250 orang. Hanya Kan berarti 25%. hanya 25%. Nah, itu kurang bagus hasilnya, Bu. Oke. Ya. Nah, yang keempat, ditargetkan untuk seluruh lulusan ya. Nah, kita katakan ditargetkan untuk seluruh lulusan. Seluruh lulusan sampai dengan TS berjumlah titik-titik orang. Setelah kuesioner tersedia disebarkan melalui Google Form kah, atau melalui secara manual kah, jumlah lulusan yang terlacak sebanyak sekian orang. Nah, sekian orang itulah yang Pak Efridal sampaikan tadi, jangan kurang dari 40%. Kurang dari 40. Kurang 40%. Nah, setelah dilacak, tentu kuesioner sudah diisi oleh lulusan, tentu sudah kita tally. Nah, tentu kita review. Nah, hasilnya digunakan untuk pengembangan kelembagaan. Jadi kalau dari hasil tersersadi dikatakannya bahwasanya ada mata kuliah tertentu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, nah, maka kita lakukanlah peninjauan kurikulum. Nah, yang nomor 5 itu contohnya digunakan untuk pengembangan kelembagaan. Kalau dikatakan misalnya praktek micro teaching kita itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan SLTA misalnya atau SLTP, atau ini tidak ada sesuai dengan apa yang ada di SLTP, nah, maka kita laksanakan perbaikan di pengelolaan micro teaching misalnya. Nah, gitu, Bu. Ya, jadi Ya. ini tolong apakah yang 5 ini diuraikan satu persatu seperti tadi Bu Eka buat 1 sampai 6 dari itu. Ya, Waktu dipelajari di bisa. penelitian, di pengabdian tadi kan. Nah, Ya. seperti ini. Nah, waktu tunggu juga, waktu tunggu menunggu data dulu. Nah, kemudian ini relevansi pekerjaan dengan pendidikan, menunggu data dulu. Nah, kepuasan, Bu, kepuasan pengguna lulusan. Kepuasan pengguna lulusan ini menunggu data juga. Ya. Perlu dinarasikan juga, Bu. Nah, dinarasikan 1 sampai 6. Nah, aspek etika sampai 7. Pengembangan diri. Nah, ini dari hasil tracer ini, Bu. Nah, ini tinggal nanti menunggu data untuk kita isi. Nah, ini publikasi dosen. Berapa yang di jurnal tidak terakreditasi nasional. Nah, menunggu data dulu. Ini karya ilmiah. Juga menunggu data kan, Bu. Jumlah Ya, citati. Nah, menunggu data. Ini juga jumlah produk atau jasa. Nah, menunggu data. Ini juga menunggu data. Jumlah produk atau jasa, hasil penelitian, menunggu data. Nah, ini analisis permasalahan. Jadi, setiap apa tadi Bu Eka dan kawan-kawan, setiap kriteria tadi kan membuat evaluasi tadi kan? Iya. Evaluasi dan tindak lanjut. Dari sini evaluasi itulah. Jadi kalau misalnya evaluasi itu tidak ada per kriteria Bapak Ibu buat, seperti tadi program, jumlah judul penelitian, target 70, capaian 60, persentase 60/70. Apa akar masalah? Apa tindak lanjut? Setiap kriteria ada seperti itu. Barulah asesor Ibu bisa menilai nomor 83 ini. Adanya evaluasi kinerja. Ya, jadi program studi melakukan evaluasi capaian kinerja 1 kali dalam 1 semester secara konsisten. Mendokumentasikan hasilnya dengan sangat baik, melakukan tindak lanjut. Kan gitu katanya kan? Tindak lanjut. Nah, jadi ini sudah terjawab
dengan tabel yang ditanyakan oleh Ibu tadi, Di setiap setiap kriteria. kriteria. Nah, sudah terjawab. Permasalahan dan pemecahan masalah. Di dalam apa tadi? Di dalam tindak lanjut tadi kan nampak. Misalnya publikasi internasional target 10, capaian 2. Tidak tercapai 8, berarti capaian 2/10. 20%. Apa akar masalah? Akar masalah misalnya kualitas artikel. Ya. Apa tindak lanjut? Melakukan coaching klinik penulisan artikel dengan narasumber. Sebutkan narasumbernya dari mana. Nah, kalau itu dibaca oleh asesor, dari setiap kriteria tadi di kolom evaluasi tadi itu, berarti asesor melihat saja di permasalahan, kemudian pemecahan masalahnya dilakukan, contoh tadi di penelitian, di publikasi kurang. Nah, apa pemecahan masalahnya dilakukan coaching klinik penulisan artikel. Nah, tuh. Nah, jadi ini asesor membacanya dari situ saja, Bu. Jadi ini diambil dari situ semuanya, Bu ya. Nah, kalau nomor terakhir ini, nomor 85 dari strategi. Coba Bu Eka lihat dengan kawan-kawan, setiap kriteria itu ada strategi. Kalau enggak, strategi umum dilihat di visi, misi, tujuan, strategi. Jadi strategi pengembangan program studi. Nah, jadi ini dari mana nampaknya setiap kriteria, coba Bu Eka lihat, setiap kriteria ada sub pokok tentang strategi kan? Ada Bu Eka atau tidak? Nggak ada. Di masing-masing kriteria nggak ada strategi. Tidak ada strategi di situ. Berarti berbeda ya dengan yang di BAN PT. Nah, maka strateginya strategi yang di visi tadi, Bu. Visi kemarin Oh, yang pertama di kita bahas. UPPS. UPPS. Nah, oke, BK. Kalau dari segi materi semuanya sudah habis kita bahas. Nah, ada pertanyaan dari Bu Eka dan kawan-kawan yang berkaitan ini. Siapkanlah, lengkapilah. Nah, nanti ketika sudah final, angka LKPS, angka apa, DED, LED, nah, kita bahas lagi di forum seperti ini. Baik, insya Allah kita usahakan 1 minggu ini, insya Allah diusahakan. Ya. Kalau narasinya kan teman-teman sudah dengar dan sudah saya kirimkan untuk kriteria. Cuma kan datanya ini kami